Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Hidup ratu kecantikan Honduras ini harus berakhir tragis di tangan kekasih kakaknya. Semua impian dan masa depannya pun menjadi sirna. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Maria Jose Alvarado Munoz lahir pada tanggal 29 Juli 1995 di kota Santa Barbara di Honduras. Dia dibesarkan di keluarga kelas menengah ke bawah bersama dengan dua saudara perempuannya. Menjadi anak bungsu, sejak kecil Maria menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia modeling dan kontes kecantikan. Dengan dukungan keluarganya, sejak berusia 15 tahun, Maria mulai berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Setelah lulus SMA, dia mempelajari bidang komputasi di Pusat Politeknik Utara. Dia juga pindah ke Tegucigalpa, ibu kota Honduras, di mana dia memulai karirnya di dunia modeling dengan melakukan casting untuk televisi dan mengikuti berbagai acara sebagai model. Maria kemudian mengikuti kontes Miss Honduras, berharap itu akan menjadi batu loncatan karirnya. Pada tanggal 26 April 2014, dia mengikuti kontes tersebut di usianya yang ke-19 tahun. Dan Maria berhasil menjadi pemenangnya. Hal ini memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kontes internasional Miss World. Maria lalu menghabiskan bulan-bulan berikutnya untuk mempersiapkan yang terbaik dari dirinya untuk kontes Miss World yang akan dilangsungkan di London Desember mendatang. Selain melatih fisiknya, dia juga mengambil kelas budaya dengan seorang guru privat. Seperti yang telah disebutkan, Maria memiliki seorang saudara perempuan bernama Sofia Trinidad. Sofia pernah berduka karena kehilangan pacarnya setelah dibunuh pada tahun 2013. Namun kemudian dia memulai hubungan dengan Plutarco Ruiz yang berusia 28 tahun. Seorang pria yang digambarkan oleh orang-orang sebagai orang yang misterius dan memiliki kehidupan rahasia. Karena dia tidak pernah membicarakan tentang apa yang dia lakukan, apalagi tentang keluarganya. Namun, beberapa orang di komunitas tempat Plutarco berasal mengetahui bahwa ayah dan saudara laki-lakinya meninggal akibat keterlibatannya dalam kartel narkoba. Plutarco adalah subjek yang dikenal berperilaku buruk, posesif, kejam, dan juga pencemburu. Menurut keluarganya, ketika Sofia mulai berkencan dengan Plutarco, kepribadian gadis itu mulai berubah. Dia selalu merasa tertekan, gugup, dan bahkan dalam beberapa kesempatan terlihat adanya memar di tubuhnya. Hubungannya dengan Plutarco begitu labil hingga beberapa kali putus. Namun Plutarco selalu mengejar dan mendekati Sophie. Di awal November 2014, Sofia memutuskan untuk memberi Plutarco kesempatan lagi. Dan saat itu, karena mendekati hari ulang tahun Plutarco, Sofia memutuskan untuk memberinya pesta kejutan, di mana beberapa teman dan keluarga akan diundang dan dia memutuskan untuk mengundang saudaranya yaitu Maria. Pada tanggal 13 November 2014, Maria telah tiba di Santa Barbara setelah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan untuk perjalanannya ke London. Maria sangat sibuk dengan banyak rencana. Dia juga masih harus mengikuti ujian yang sangat penting bagi karirnya. Sehingga Maria tidak terlalu yakin untuk menghadiri pesta yang direncanakan Sofia untuk pacarnya. Dia sudah merasa lelah dengan banyak hal yang harus dia lakukan, dan pesta bukanlah sesuatu yang ada dalam rencananya. Namun Sofia bersikeras dan memintanya untuk ikut. Maria akhirnya menerima ajakan itu dan memutuskan untuk ikut pesta. Sebelum meninggalkan rumah, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan memberitahunya bahwa pekerja Plutarco sedang menunggunya di depan rumah untuk membawanya ke tempat pesta. Ibunya yang bernama Teresa tidak terlalu yakin dengan hal ini, tetapi Maria mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan bahwa dia akan pergi sebentar saja dan akan kembali lebih awal.
Namun hingga keesokan harinya, baik Sofia dan Maria tidak kunjung pulang ke rumahnya. Mereka juga tidak mengabari orang tua tentang keberadaan mereka. Dan hal ini membuat pihak keluarga menjadi sangat khawatir. Teresa memutuskan untuk memeriksa ponsel Sofia yang ditinggalkannya di rumah. Dia mencari-cari di kontak sampai akhirnya menemukan nomor telepon Plutarko. Ketika dia menelponnya, pria itu menjawab dan mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Maria dan Sofia berada. Dia memberitahu bahwa Sofia dan Maria telah meninggalkan pesta lebih awal dan mereka juga pergi bersama dengan pria lain. Dan dia juga merasa khawatir tentang hal itu. Teresa menelpon institut tempat putrinya belajar dan dia malah mengetahui bahwa Maria tidak pernah datang untuk mengikuti ujiannya. Ibunya tahu betapa pentingnya dan menentukan ujian itu bagi karir Maria. Maka dari situlah dia mulai semakin khawatir setelah mengetahui informasi ini. Teresa tahu ada sesuatu yang tidak beres terjadi sehingga dia memutuskan untuk segera menghubungi pihak berwajib. Namun sepanjang hari itu mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Keesokan harinya, Teresa, putri sulungnya dan Plutarko memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Sofia dan Maria. Karena pihak keluarga belum menerima permintaan uang tebusan, polisi langsung mengesampingkan kemungkinan adanya penculikan. Hilangnya Maria dan Sofia menyebar dengan cepat di semua media dan terlebih lagi mengetahui bahwa sebentar lagi Maria seharusnya tampil dalam kontes Miss World. Karena pemberitaan media itu, pihak berwenang melakukan upaya yang lebih besar dalam pencarian. Berdasarkan keterangan Plutarko yang mengaku melihat kakak beradik itu meninggalkan tempat pesta bersama dengan beberapa pria asal Copan, yaitu sebuah kota di Honduras yang berada di perbatasan Guatemala. Selanjutnya, penyelidik mewawancarai beberapa saksi yang hadir di pesta tersebut. Mereka mengatakan bahwa beberapa pria Copan itu terlihat sangat tertarik pada Maria dan beberapa kali mengajaknya untuk berdansa. Saksi lain menyatakan di sekitar pukul 10 malam mereka mendengar ada suara tembakan. Dengan segala keterangan yang didengar, para penyelidik sampai pada kesimpulan bahwa ini mungkin merupakan kasus perdagangan manusia. Oleh karena itu, polisi memutuskan bahwa mereka harus pergi ke spa tempat terakhir kali Maria dan Sofia terlihat. Namun ketika mereka tiba di tempat tersebut, pemilik tempat, yaitu Ventura Diaz, tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Baik Ventura dan istrinya berulang kali bersikeras bahwa beberapa laki-laki dari Copan datang dengan mobil van yang telah membawa pergi Maria dan Sofia. Penyelidik menyadari bahwa pernyataan itu dan pernyataan Plutarko sangatlah selaras, seolah-olah mereka membuat sebuah naskah. Penyelidik kemudian memutuskan untuk membawa mereka bertiga, yaitu Ventura, istrinya, dan seorang kaki tangan dari Plutarko ke kantor polisi untuk menanyai mereka bertiga secara terpisah. Dan saat itu, ketiganya mulai membuat pernyataan yang berbeda. Hal ini membawa penyelidik pada kesimpulan bahwa mereka bertiga sudah merencanakan apa yang harus mereka katakan kepada pihak berwenang. Polisi mulai memiliki kecurigaan pada Plutarko, jadi mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh hubungannya dengan Sofia. Mereka mengetahui bahwa Plutarko bukanlah seorang pacar yang baik, dia posesif dan juga pencemburu. Dan setelah mendalami lebih dalam tentang Plutarko, mereka menemukan bahwa dia juga memiliki catatan kriminal dan ini juga terkait dengan kasus hilangnya orang lain. Selain itu, dia juga punya hubungan dengan kartel narkoba. Melihat kejanggalan yang ada, polisi berhasil mendapatkan surat perintah pencarian untuk dapat memeriksa spa secara menyeluruh. Meskipun lantai spa telah dibersihkan, namun dengan cairan luminol, polisi menemukan adanya noda darah yang besar, serta terdapat beberapa lubang peluru yang telah ditandai. Dengan penemuan ini, polisi memutuskan untuk fokus menginterogasi secara intens pemilik tempat spa, istrinya, dan orang kepercayaan Plutarko yang bernama Aris Maldonado. Setelah menjalani interogasi yang intens selama berjam-jam, Aris mengakui semua yang dia ketahui. Mengetahui hal ini, dua tersangka lainnya juga memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi. Menurut kesaksian Aris, dia sudah cukup lama bekerja untuk Plutarko.
Dan berdasarkan pernyataan semua tersangka, diketahui kalau Maria tiba di tempat di sekitar pukul 6 sore. Maria terlihat sangat cantik, orang-orang mendekatinya dan ingin berfoto dengannya. Di sisi lain, ada Sofia dengan pacarnya di mana mereka terlihat dingin. Plutarko fokus dengan minumannya sendiri dan Sofia duduk di sampingnya. Tamu lain mulai menari dan menikmati pesta. Kemudian ada seorang pemuda yang memutuskan untuk mengajak Sofia berdansa. Hingga di salah satu lagu di mana mereka harus menari lebih lambat dan tubuh mereka menempel lebih dekat. Melihat itu Plutarko menjadi marah dan mulai mengancam Sofia dan pria yang berdansa dengannya. Setelahnya Plutarko mulai berteriak kepada para tamu lainnya mengatakan bahwa pesta sudah selesai dan menyuruh mereka semua untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa menit, hanya sedikit orang yang tersisa, namun masih terjadi ketegangan yang cukup kuat di tempat itu. Sofia berusaha menenangkan Plutarko, dan di tengah ketegangan, Plutarko mulai melecehkan Sofia secara fisik dan verbal, hingga Sofia memutuskan bahwa yang terbaik adalah meninggalkan tempat pesta. Dan ketika Sofia berbalik untuk pergi, Plutarko mengeluarkan pistol dan membidiknya 8 kali dari belakang. Pemilik spa juga ada di tempat itu dan mereka menyaksikan semuanya. Melihat itu, Maria berlari ke arah adiknya di mana dia berteriak histeris. Dan mendengar teriakan itu, Plutarko mulai mengisi kembali senjatanya dan menembak Maria 2 kali. Menurut para saksi, setelah kejadian itu Plutarko memberitahu orang-orang lainnya untuk tetap diam dan pergi dari tempat itu. Plutarko dan Aris menggunakan truk putih untuk memindahkan jenazah kakak beradik itu ke daerah berhutan di dekat Sungai Aguan. Menurut Aris, Plutarko memaksanya di bawah ancaman untuk menggali kuburan dan dia menggali sekitar 6 jam sementara Plutarko hanya melihat dan beristirahat di dalam truknya. Sementara Venturo dan istrinya tetap tinggal di spa membersihkan noda darah yang tertinggal di lantai dansa untuk menghapus bukti. Usai pengakuannya, Aris memandu polisi menuju ke tempat jenazah yang berada di kawasan hutan di tepi air sungai yang sangat dekat dengan tempat pesta digelar. Saat sampai di lokasi, cukup mudah untuk menemukan lokasi yang benar, karena terlihat bagian tubuh korban yang menyembul dari dalam tanah. Plutarko sangat yakin kalau dirinya aman, karena ancaman yang dia berikan kepada saksi mata saat kejadian. Namun setelah penemuan kedua jenazah, polisi segera melakukan operasi penangkapan secara diam-diam. Polisi melakukannya secara diam-diam agar Plutarko tidak melarikan diri. Polisi memilih secara acak beberapa gambar beberapa orang dan meminta Plutarko untuk mengidentifikasi pria yang katanya menculik Maria dan Sofia. Dan sesampainya di rumah Plutarko, polisi mulai memperlihatkan foto-foto itu dan meminta Plutarko untuk mengidentifikasi salah satunya. Plutarko dengan tenang memilih salah satu foto itu, dan saat itulah polisi mengejutkannya dan langsung menangkapnya. Setelah penangkapan dilakukan, polisi juga memperoleh surat perintah penggeledahan dan menggeledah seluruh rumah Plutarko. Di sana mereka menemukan pakaian yang dikenakannya pada malam kejadian dan juga senjata pembunuhan. Saat Plutarko diinterogasi, dia mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada pacarnya atau adiknya. Dia menyebutkan bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab adalah pemilik spa. Tetapi setelah polisi menunjukkan semua bukti bahwa pemilik spa cukup berkompromi, Plutarko memutuskan untuk menanggung konsekuensinya. Ketika Plutarko dipindahkan dari kantor polisi, dia keluar sambil tersenyum. Kamera dapat mengambil gambar-gambar itu dan dari situlah beberapa foto paling terkenal dari kasus ini muncul. Karena di mata publik, dia tampak seperti seorang psikopat. Hal ini membuat tim pembelanya mencoba untuk mengurangi hukumannya dengan alasan ketidakstabilan mental. Pada tanggal 19 April 2017, hampir 2,5 tahun setelah kejahatan terjadi, persidangan dimulai yang dipimpin oleh 3 hakim. Saat persidangan pertama, Plutarko memasuki ruangan dengan bertingkah aneh. Busa terlihat keluar dari mulutnya dan dia sepertinya berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Situasi ini menarik perhatian juri sehingga mereka memutuskan untuk memanggil psikiater untuk mengevaluasinya.
Beberapa menit kemudian, psikiater tersebut sampai pada kesimpulan bahwa Plutarko benar-benar sehat dan semua tindakan yang dilakukannya tadi sepenuhnya palsu. Keluarga korban berharap Plutarko akan dijatuhi hukuman maksimal atas kedua pembunuhan tersebut. Dan untuk mencapai hal ini, jaksa berusaha untuk menyetujui kekejaman keras yang dilakukan oleh Plutarko. Dalam persidangan ini, beberapa kesaksian juga dihadirkan. Kakak tertua Sofia mengatakan bahwa adiknya telah menderita cukup lama dalam hubungannya dengan Plutarko. Hubungan yang pernah putus dan menyebut bahwa kesalahan terbesar adiknya adalah mau menerima Plutarko kembali. Plutarko sering melarang Sofia pergi keluar, dia tidak membiarkannya berpakaian sesuai keinginannya, dia tidak membiarkannya belajar, tidak mengizinkannya untuk punya teman. Dia menyebut Plutarko sebagai sosok yang sangat mengontrol. Setelah dilakukan evaluasi psikologis terhadap Plutarko, disimpulkan bahwa pemicu serangan tersebut adalah rasa cemburu. Akhirnya pada tanggal 20 September 2017, Plutarko Ruiz dijatuhi hukuman 45 tahun penjara atas dua pembunuhan tersebut. 15 tahun atas pembunuhan Maria Jose dan 35 tahun atas pembunuhan Sofia. Kasus ini menambah daftar panjang kisah tragis para wanita khususnya di negara Amerika Tengah yang memang dikenal dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Dan kematian tragis Maria ini berimbas pada absennya negara Honduras dalam ajang Miss World tahun 2014. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!